kita bergeser sedikit Pak Kiai tentang cara berpakaian nih Pak Kiai. Ya, betul. Cara berpakaian mereka yang di masyarakat itu dicap sebagai kelompok yang akidahnya kurang tepat begitu Pak Kiai. Memakai pakaian yang sesuai dengan syariat, pakaiannya bagus seperti itu Pak Kiai. Tapi di antara kita sendiri yang kita mengklaim kita akidahnya benar ini gitu, tapi kita masih sering mohon maaf mengumbar aurat seperti itu Pak Kiai. Jadi sebagai orang awam tentu akan tertarik dengan orang-orang yang berpakaian sesuai dengan syariat dan mereka menyimpulkan bahwa dari berpakaian aja mereka lebih baik seperti itu Pak Kiai. Inilah Masya Allah ya, Alhamdulillah kita dipertemukan di sini. Akan saya jelaskan tentang ini. Soalnya kadang-kadang kita menanggapi permasalahan atau menanggapi fenomena itu katakanlah kurang tepat. Dengan acuan misalnya orang itu bermaksiat atau melanggar syariat, kemudian kita antipati, berarti itu adalah golongan sesat. Ini salah. Ya. Karena setiap manusia itu punya salah, punya dosa, dan punya benarnya. Tapi untuk menyangkut ke akidah itu nggak bisa berbeda itu. Makanya pertemuan yang keberapa itu saya jelaskan. Orang melakukan dosa dengan melakukan kebaikan itu dua hal yang berbeda. Makanya itu ada masing-masing ada timbangannya, ada takarannya. Nanti di yaumil mahsyar ketika ditimbang amal baik kita kan ada itu, ada yang amal baiknya, amal jeleknya. Itulah nanti kita akan dihadapkan di situ. Maka tidak bisa itu nggak penutup aurat, akidahnya sesat, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Nah, ini jangan salah paham. Bukan berarti ketika seseorang itu mengamalkan, memang seharusnya kita mengamalkan secara keseluruhan itu. Tapi namanya setan nih. Namanya setan itu menggoda orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang taat kepada itu digoda. Supaya banyak maksiat, supaya pakaiannya seperti ini, supaya seperti itu. Akhirnya orang tidak tertarik, padahal itu ada orang yang Masya Allah ininya Masya Allah, tetapi akidahnya salah. Sehingga dengan begitu setan dengan mudahnya membujuk orang itu. Oh kamu kok ikut itu pakaiannya aja nggak menutup aurat kok. Kamu gitu. Padahal itu hukum fikih, hukum fikih. Kesalahan memang kita akui itu salah itu. Kamu percaya. Tapi kalau itu salah kok ikut itu. Itu memang salah, kita akui salah. Tapi akidah kita nggak boleh goncang. Kenapa? Karena ini hal yang berbeda. Kecuali 3 macam yang saya jelaskan. 3 macam itu tidak bisa dipisahkan. Yang satu harus berkaitan dengan yang lain. Tadi kemarin saya jelaskan baru satu. Yang pertama adalah antara sholat dan sedekah. Ada orang sholat, zakat. Ada orang sholat. Dia punya mampu dan punya sesuatu yang bisa ditegakkan zakat. Kalau sholatnya nggak diterima. Atau dia zakat saja. Nggak sholat, zakatnya nggak diterima. Ini ada penjelasannya di kitab Tanqihul Qaulil Hasis. Ini ada penjelasannya oleh Imam Nawawi Banten. Yang kedua, birrul walidain, kita taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah, harus taat kepada Rasulnya. Ati Allah wa ati ar-Rasul. Ini nggak bisa dipisahkan. Taat kepada Allah, tapi Rasul enggak. Taat kepada Rasul, kepada Allah enggak. Ini enggak bisa dipisahkan dua ini. Dan yang terakhir, biar singkat, yang terakhir adalah orang tua dan Allah. Kita berbaik kepada Allah, misalnya kita taat kepada Allah. Kepada orang tua tidak patuh, enggak bakal diterima ibadahnya. Kita baik kepada orang tua, tetapi sama Allah tidak. Maksiat terus, bahkan tidak percaya sama Allah. Enggak bakal diterima. Maka 3 macam ini yang tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain berkaitan. Makanya dalam Al-Quran selalu aqimus sholah wa atuz zakah, ati'ullah wa ati'ur rasul, wa bil walidaini ihsan. Itu semuanya hal yang terkait, tidak bisa dipisahkan. Makanya Imam Nawawi itu 3 macam ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kalau satu dilakukan yang lain tidak diterima. Talazum istilahnya. Ini 3 macam. Nah kalau selain itu orang tidak menutup aurat, dosa, iya dosa. Kita mengakui itu salah. Tapi bukan berarti nanti akidahnya salah, tidak. Dia akan dihisab dengan dosanya. Dengan tidak berpakaian itu.
Tapi akidah nggak bisa. Kalau akidah sudah sesat, sudah. Dolalah, tersesat. Kalau sudah tersesat, sudah. Wa kullu dhalalatin finnar. Ini kalau akidah. Tapi kalau misalnya bukan akidah, yang sifatnya itu adalah fikih dan memang wajib dan kita harus itu. Dan tidak boleh mengingkari bahwa menutup aurat adalah wajib. Kalau sampai kita mengingkari bahwa menutup aurat itu tidak wajib misalnya, ada bermasalah dalam keimanan kita loh. Bahwa menutup aurat itu adalah hukumnya wajib. Dan kalau ada di antara kita, mudah-mudahan semuanya memahami dan tahu bahwa menutup aurat adalah kewajiban pribadi masing-masing. Yang tidak ya kena dosa lah istilahnya, karena itu hukum Allah ya, yang disyariatkan melalui Rasulullah kepada kita. Kita nggak mengingkari itu. Tetapi sekali lagi dalam masalah akidah tidak bisa ditawar-tawar. Kalau sudah tersesat ini, kalau ini misalnya tidak pakai jilbab, tidak ada ini, tapi akidahnya benar, dia salah betul, tapi nanti dihisabnya karena dia kesalahan itu. Tapi kalau sudah kesalahannya akidah, ini susah, nggak bisa. Makanya kita harus paham ini. Tidak mungkin kita tidak bisa kita kalau oh ini begini, akhirnya masa kamu ikut golongan seperti itu karena apa? Ya kita benahi, kita memang salah, itu kekurangan kita itu. Harus kita benahi itu, harus kita mengakui bahwa itu salah kita. Kita harus bergerak, kita sampaikan bahwa menutup aurat adalah wajib. Kalau mereka tidak, itu mereka. Kalau urusan akidah nggak bisa kita tahu.